Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi Siskom tentang karakteristik memori. Karakteristik memori. Memori. Sistem memori adalah komponen-komponen elektronik yang perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses informasi. Ada 7 karakteristik sistem memori secara umum. 1. Lokasi, 2. Kapasitas, 3. Satuan transfer, 4. Metode akses, 5. Kinerja, 6. Tipe fisik, 7. Karakter fisik. Berikut penjelasannya. 1. Lokasi. Ada 3 lokasi keberadaan memori dalam sistem komputer, yaitu CPU. Memori ini built-in berada dalam CPU mikroprosesor dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini disebut register. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Selanjutnya internal. Memori ini berada di luar chip prosesor tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program, hingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor CPU tanpa modul perantara. Selanjutnya eksternal. Memori ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU dan diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Memori ini tidak diperlukan di dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor CPU. Untuk akses memori eksternal ini oleh CPU harus melalui pengontrol atau modul I/O. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. 2. Kapasitas, yaitu ukuran word. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Terus jumlah word. Panjang word umumnya 8, 16, 30 sampai 32 bit. Yang ketiga, satuan transfer, yaitu word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Terus blok adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word. 4. Metode akses. Terdapat 4 jenis pengaksesan satuan data, yaitu sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Aksesnya dibuat dalam bentuk ukuran linear yang spesifik. Informasi pengamatan dipakai untuk memisahkan record-record dan untuk membantu proses pencairan. Mekanisme baca tulis digunakan secara bersama, shared read write mechanism, dengan cara berjalan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Contoh sequential access adalah akses pada pita magnetik. Terus direct access. Seperti sequential access, direct access juga menggunakan shared read write mechanism. Tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada disk. Selanjutnya random access. Setiap lokasi dapat dipilih secara random dan diakses serta dialami secara langsung. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. Contoh random access adalah sistem memori utama. Selanjutnya associative access. Setiap port dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya, seperti pada RAM. Setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya pun tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh associative access adalah memory cache. 5. Kinerja. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu access time, waktu akses. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Selanjutnya cycle time, waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Selanjutnya transfer rate, laju pemindahan. Transfer rate adalah kecepatan pemindahan data ke unit memori untuk ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus, sedangkan bagi non-RAM berlaku persamaan sebagai berikut. TN sama dengan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah n bit. TA waktu akses rata-rata. N jumlah bit. R kecepatan transfer dalam bit per detik atau bps. 6. Tipe fisik. Semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau
VLSI, Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Terus magnetik, memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal yang untuk disk atau pita magnetik. Ketujuh, karakter fisik. Karakter fisik ada volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan rusak secara alami atau hilang bila daya listriknya dimatikan. Selain itu, pada memori non-volatile, sekali sebelum dilakukan perubahan pada memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Memori permukaan magnetik adalah non-volatile. Memori semikonduktor dapat berupa volatile atau non-volatile. Terus ada erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Memori semikonduktor yang tidak terhapuskan dan non-volatile adalah ROM. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.